Mungkin kalau orang lain mungkin memberi manfaat dengan harta kekayaannya, nah saya yang diberikan oleh Allah sedikit ilmu ini ingin juga memberi manfaat dengan ilmu yang ada. Amin. Ketika kita bahas masalah kurban kemarin katanya, jadi ada yang komentari juga, ini katanya kurbannya masih lama, nunggu bulan haji kan gitu. Tapi menurut saya namanya ilmu, yang namanya ilmu nggak harus begitu. Ya sekarang disampaikan aja Disampaikan semuanya. semua. Nanti kalau udah dekat ke waktunya, wah masalah kurban ada yang Tinggal ragu cari nih. lagi. Wah ini dulu jadi Miatin membahas masalah kurban tuh, tinggal disetel aja. Kan jadi manfaat juga. Menjadi orang alim ini ada 4. Yang pertama aklun rojah, punya IQ yang cerdas. Yang kedua syekhun fatah, punya guru yang mumpuni, sehingga ketika kita nanya masalah hadis, masalah tafsir, masalah fikih dan macam-macam, si guru itu bisa menjelaskan dengan sejelas-jelasnya, sehingga murid itu menjadi tercerahkan. Nah kemudian yang ketiganya kutubun sihah, dia harus memiliki kitab-kitab yang banyak, yang sahih-sahih, yang benar-benar isinya. Dan baru yang keempatnya mudawamatun wa ilhah, dia belajarnya harus mudawamah, harus kontinu, wa ilhah itu dan tidak cepat bosan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pemirsa, alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam kajian ilmu, yaitu umat bertanya, ulama menjawab. Insyaallah kajian ilmu ini nanti akan disampaikan oleh narasumber atau pengarang buku ini langsung, yaitu kepada Al-Mukarram Dr. Ahmad Dimyati Badruzzaman MA. Beliau adalah salah satu penyusun buku ini, dan insya Allah beliau juga di samping kesibukannya sebagai pengasuh pondok pesantren modern Darus Sholihin yang berlokasi di Sawangan, Kota Depok, beliau juga sebagai ketua umum Majelis Ulama Indonesia Kota Depok. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, Pak. Alhamdulillah Pak Jandre. Ya. Dan mudah-mudahan pemirsa juga oleh Allah diberikan kesehatan. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Pagi alhamdulillah kita sudah ikhtiar mencapai episode yang ke-27 Pak. 27. Mudah-mudahan ini semua kajian juga bermanfaat ya untuk umat Pak. Karena ada hadis khairun nas anfa'uhum linnas. Linnas. Mudah-mudahan artinya kita masuk ke dalam hadis tadi, sebaik-baiknya manusia adalah bermanfaat untuk orang lain. Bermanfaat bagi orang lain. Nah, mungkin kalau orang lain mungkin memberi manfaat dengan harta kekayaannya, nah saya yang diberikan oleh Allah sedikit ilmu ini ingin juga memberi manfaat dengan ilmu yang ada. Insya Allah menjadi tercerahkan. Amin, amin. Mudah-mudahan itu yang kita harapkan. Iya, insya Allah. Pagi hari ini kita akan membahas tentang hukum ya, masih termasuk hukum ya. Yaitu tentang tema status hukum puasa Ramadan bagi orang yang mimpi indah di siang hari bagi. Baik. Ya, sebelum ini kita bahas, mungkin pemirsa disapa dulu, Kita silakan. sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum wa walah wa la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma ij'alna khairan mimma yazunnun wa la tu'akhidna bima yaqulun waghfir lana lima la ya'lamun. Ya Allah, jadikanlah kami ya lebih baik daripada yang mereka sangka. Amin. Dan ampunilah ya kami dari dosa-dosa yang mereka tidak ketahui. Amin. Dan jadikanlah kami ini lebih baik daripada yang mereka duga. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pemirsa yang budiman, Pak Ustaz Andre yang saya hormati, alhamdulillah syukurillah kita sudah episode yang ke-27 ya. Dan saya juga ucapan terima kasih kepada pemirsa yang alhamdulillah ya istilahnya memberikan spirit ya, memberikan dorongan kepada kami lebih giat lagi, lebih semangat lagi. Terutama ada Ibu Ustazah Ade Mahromah ini rupanya dari Garut Pak Andre yang katanya kami menunggu ya episode ya karena ikutnya. Kemarin itu kan baru 25 katanya kami nunggu episode yang ke-26 ya. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Sekarang bukan hanya 26 tapi alhamdulillah sudah ke-27.
Ya mudah-mudahan nanti kepada beliau juga kepada pemirsa semua bisa istilahnya sampai ya Amin. apa yang kami tayangkan dalam YouTube channel YouTube Ya, ini. insyaallah. Ya. Nah, kemudian kita akan bahas masalah yang ada hubungan dengan ibadah puasa Ya, ya. ibadah puasa. Walaupun katakanlah puasa Ramadan mungkin masih agak jauh, tapi Pak Andre ini tidak terbatas dengan puasa Ramadan saja. Ya. Tapi puasa ketika kita puasa sunat pun ya, seperti Senin misalnya, ya Senin Kamis dan yang lain-lainnya ini ada hubungannya ya dengan masalah yang akan ya kita bahas ini. Iya, baik. Ya, karena sesuai dengan urutan di buku. Jadi setelah episode yang ke 26 kita Yang bahas lalu. masalah ya membuat patung ya, hukum membuat patung. Jadi kita lanjutkan ke masalah kaitan dengan ibadah puasa, karena memang urutan di buku Ya. Umat Bertanya Allah Menjawabnya seperti demikian. Memang gini bagi karena ini kan memang ada kajian kitabnya, ada Oh. kajian bukunya. Jadi Ya. ada juga yang bertanya kenapa habis patung kok kemari. Ya. Sebentar habis ini kok ke makanan istilah kata gitu ya. Kalau ada Ini masalah harus puasa. kita ikutin. Ya, karena di bukunya memang ya urutannya begitu. Ya. Dulu waktu kami menyusun buku Umat Bertanya Menjawab ini memang yang bertanya itu Tergantung kan dari pertanyaan. tergantung dari jamaah. pertanyaan. Dan ketika kita susun dulu memang tidak dikhususkan ini puasa-puasa Ya. atau misalnya masalah patung-patung, tapi Artinya mana dulu yang mana dapat dulu pertanyaan ya. yang disusun. Maka oleh karena itu kita istilahnya beragam nih ya. Iya. Pertanyaan itu dari umat sesuai dengan yang urutan Iya. bertanya ya kita bahas. Baik. Tapi demikian menurut saya ini sama-sama penting ya, karena masalah puasa ini bukan hanya harus nunggu Ramadan ya. Karena ada ini Pak Andre, ketika kita bahas masalah kurban kemarin katanya, jadi ada yang komentari juga, ini katanya kurbannya masih lama, nunggu bulan haji kan gitu. Iya. Tapi menurut saya namanya ilmu, Iya. yang namanya ilmu nggak harus begitu, karena kebetulan yang komentar itu seorang ustadz ya di daerah ya Sawangan Depok lah. Menurut saya yang namanya ilmu itu tidak seperti itu. Jadi kan ketika ditanya masalah kurban, katakanlah misalnya boleh nggak daging kurban ini diserahkan kepada orang kaya, itu kan pertanyaan itu tidak menunggu harus nanti datang bulan haji. Atau momennya pas tuh nggak harus gitu. Tidak harus begitu. Misalnya binatang dari binatang kurban boleh nggak yang kurbannya memakan? Itu kan bisa jadi ditanyakannya jauh-jauh hari sebelum tiba bulan Dzulhijjah. Jadi artinya tidak pantas lah gitu ya. Menurut saya tidak etis mau berkomentar, wah Pak Dimyati membahas kurban pada bulan Kurbannya masih lama. dan Dzulhijjahnya masih lama gitu. Nah, yang pertama kenapa kita bahas itu ya karena urutan di bukunya memang seperti itu ya, karena yang nanya tadi beragam gitu. Dan masalah ilmu ya kapan yang aja. kedua, masalah ilmu itu saya kira penting kapan saja harus bisa. Iya. Sehingga para ustadz tadi ustazah ketika ditanya, walaupun musim kurbannya masih lama, tapi kan pertanyaan tidak harus nunggu nanti. Jadi kadang-kadang sekarang sudah ditanyakan. Maka bagus juga kita ketahui. Ini kan masalah ilmu ya. Masalah ilmu saya kira pentinglah untuk kita ketahui bersama. Jadi Ya. baik bagi. Ya pemirsa, Ya. kalau memang nanti pertanyaan ini sesuai dengan momennya sekarang katakanlah gitu ya, kita setel lagi nanti, kita lihat lagi di YouTube-nya kan gitu ya. Ya. Kita lihat lagi. Oh dulu masalah korban yang mana nih? Ya. Episode berapa? Karena ada linknya semua. Ada Pak. linknya semua. Bisa dicari nanti di situ. Tuh. Oh ini masalah korban. Ya sekarang disampaikan aja Disampaikan semuanya. semua. Nanti kalau udah dekat ke waktunya, wah masalah kurban ada yang Tinggal ragu cari nih. lagi. Wah, ini dulu Pak Jedemiyati membahas masalah kurban Kurban. tuh. Tinggal disetel aja. Kan jadi manfaat juga. Yang penting kita sebarkan ilmu ini Insya Allah. dan ketika nanti masyarakat menggunakan atau katakanlah penting untuk mengetahuinya, tinggal nyetel. Iya, bisa setiap saat bisa dikaji kembali gitu. Baik. Bisa. Silakan Baik, Pak pemirsa. Jandra, ya. Pemirsa, insya Allah kita akan membahas pada halaman 114 ya. Tema hari ini adalah status hukum puasa Ramadan bagi orang yang mimpi indah di siang hari. Baik, pertanyaan Pak I. Ya. Pertanyaannya, bagaimanakah hukumnya bila keluar sperma pada siang hari di bulan Ramadan karena bermimpi indah?
Ya. Apakah puasanya batal? Baik. Ya gitu bagi pertanyaan. Ya. Jadi vulgar nggak apa-apa karena ini Nggak menyangkut apa-apa. hukum bagi ya. Ini masalah hukum, tidak boleh istilahnya kita Samar-samar, nggak boleh. ditahan-tahan. Oh, malu nih mengungkapkan, apalagi ketika kita menjawab itu kan nama orang penanyanya nggak disebut. Betul. Artinya nggak usah Nggak malu. nggak usah sungkan-sungkan. Ada keterangan kan la yastahi anil haq, nggak usah malu-malu untuk membicarakan masalah yang benar. Iya. Ya, menyangkut masalah ibadah apalagi. Betul. Nah, jangan sampai ada keraguan dalam hati, tapi kena sungkan, merasa malu, akhirnya diem aja, akhirnya kan ragu-ragu terus. Jadi salah malah ibadahnya. Malah jadi salah. Nah, oleh karena itu saya kira penting untuk kita bahas, dan saya yakin pemirsa yang ada di rumah, termasuk juga mungkin ibu-ibu yang sedang ada di rumah, sedang mendengarkan YouTube ini, mungkin juga beliau ini belum paham. Belum paham. Jawabannya itu bagaimana. Nah, maka langsung aja kita jawab sesuai dengan yang tertera dalam buku Umat Bertanya Ulama Menjawab. Bismillahirrahmanirrahim. Jawabannya bahwa ada seorang ulama besar namanya Imam Muhammad bin Ali bin Muhammad Asy-Syaukani yang wafat 1255 Hijriah. Ya, sekarang sudah 1442 Hijriah ya. Sementara Imam Muhammad bin Ali bin Muhammad Asy-Syaukani wafatnya tahun 1255 Hijriah. Iya. Berarti sudah meninggalkan kita ini beliau 300-an ya? Sudah hampir 3 abad ya? 300-an. 3 abad lebih. Ya, luar biasa udah lama ya. Ya. Akan tapi karena beliau banyak ilmunya dan ketika sebelum wafatnya beliau berjasa mengarang kitab. Gitu. Sehingga kitabnya itu sampai sekarang masih kita perlukan terus diterbitkan, termasuk yang membaca Umat Bertanya Ulama Menjawab ini juga alhamdulillah memiliki kitabnya. Amin. Ya, di mana beliau ketika membahas soal puasa orang junub ya dalam kitabnya yang diberi nama Nailul Autor. Nailul Autor ini artinya Pak Andre adalah ya, tercapainya segala keperluan. Ya, Nail itu artinya tercapai, autor itu artinya segala keperluan. Jadi maksudnya mungkin segala keperluan dalam masalah-masalah hukum agama itu ada di dalam kitabnya yang diberi nama Nailul Autor. Nailul Autor sendiri adalah sebuah kitab koleksi hadis-hadis hukum sebagai syarah dari Muntaqal Akhbar. Mungkin di antara pemirsa, mungkin Pak Andre sendiri ingin tahu kitab Nailul Autor itu mana gitu ya. Ini Pak Andre supaya lebih jelas itu namanya. Jadi namanya kan Nailul Autor min ahadits Sayyidil Akhyar ya, Sayyidil Akhyar. Ya, syarah Muntaqal Akhbar. Jadi terjemahnya Indonesianya tercapainya segala keperluan min ahadits Sayyidil Akhyar, dari kumpulan hadis-hadis penghulunya segala atau setiap orang pilihan. Maksudnya adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai syarah dari Muntaqal Akhbar namanya. Nah, ini tebal sekali sampai 5 jilid. Ini jilid 1 ya. Di apa ada di juz 4 halaman 293. Itu ada keterangan beliau membahas status hukum puasa Ramadan bagi orang yang bermimpi indah di siang hari, yaitu sebagai berikut ya. Kata beliau, fa innas shaima qad yahtalimu bin nahari fayajibu alaihil ghusl ya, fayajibu alaihil ghuslu wala yufsidu ya saumahu bal yutimuhu ijma'an. Artinya apa ya? Jadi sekali lagi, fa innas shaima qad yahtalimu bin nahari fayajibu ya alaihil ghuslu wala yufsidu saumahu bal yutimmuhu ijma'an. Artinya sesungguhnya orang yang berpuasa itu terkadang suka bermimpi indah di siang hari. Ya, artinya mimpi hubungan istilahnya tim Swiss, ya, hubungan intim suami istri. Maka ia wajib mandi dan tidak batal puasanya. Akan tetapi ia harus meneruskan puasanya secara ijma', yakni kesepakatan pendapat para ulama. Demikian dalam kitabnya Nailul Autor ya, juz 4 halaman 293. Kemudian kita lanjutkan untuk
penguat juga dari pendapat beliau atau penjelasan beliau, Syekh Muhammad bin Qasim Al-Ghazi yang wafatnya 918 Hijriah. Jadi kalau sekarang sudah 1442 Hijriah, wafat beliau ini Syekh Muhammad bin Qasim Al-Ghazi, Pak Andre, pemirsa yang budiman, itu wafatnya 918 Hijriah, ya. Sudah lama sekali. Ya. Ketika membahas hal-hal yang membatalkan puasa dalam kitabnya yang diberi nama dengan Fathul Qorib, ada kitab fikih yang sangat populer Pak Andre di dunia pesantren, khususnya pesantren Ahlus Sunnah wal Jamaah yang bermadhab Syafi'i. Itu nama kitabnya Fathul Qorib. Kitabnya ini ya namanya Syarah Fathul Qorib karya Imam Muhammad bin Qasim Al-Ghazi. Ini di dalam kitab Fathul Qorib halaman 26, ya, karena kitabnya tipis jadi nggak ada jilid-jilidan, nggak ada juz-juznya, tapi halaman 26 beliau berkata begini, wahturiza an khurujil maniyyi bihtilamin fala ibtara bihi jazman. Fala ibtara bihi jazman. Artinya dikecualikan dari keluarnya sperma karena mimpi jima, ya, maka hal itu tidak membatalkan puasa secara pasti, ya. Jazman itu artinya secara pasti. Ini ada dalam kitab Fathul Qorib halaman 26. Jadi jelas orang yang bermimpi indah atau ya mimpi hubungan suami istri lah di siang hari pada bulan Ramadan, puasanya tetap sah dalam kurung tidak batal. Dengan dasar ijma ulama. Ijma ulama adalah dasar hukum setelah Al-Qur'an dan hadis. Pahalanya tetap tidak berkurang karena bukan atas ikhtiarnya. Jadi kesimpulannya Pak Haji Andre dan pemirsa yang budiman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau misalnya ada orang yang di siang bulan Ramadan itu bermimpi indah, ya, hubungan suami istri misalnya. Ya, namanya mimpi hubungan suami istri kan mungkin ya indah-indah lah seperti itu. Yeah. Nah, yang ditanyakan kan bagaimana hukumnya, apakah puasanya lanjut atau puasanya batal? Nah, menurut penjelasan dari Imam Asy-Syaukani dalam kitabnya yang diberi nama tadi Nailul Autor, kitab cukup tebal, ya 5 jilid, satu jilidnya aja sampai kayak kamus Al-Munjid kayak gini, ditambah lagi dengan kitab fikih yang sangat populer di dunia pesantren madhab Syafi'i yang bernama Fathul Qorib. Fathul Qorib sendiri adalah sebagai syarah daripada namanya Al-Ghoyah wa Takrib. Ghoyah wa Takribnya karya Imam Abu Syuja Al-Asfahani, kemudian oleh Imam Muhammad bin Qasim Al-Ghazi diberikan syarah, diberikan komentar dengan nama Fathul Qorib ini. Ini dua ulama tadi menegaskan bahwa ketika seorang muslim yang sedang puasa, apakah puasa di bulan Ramadan atau puasa Senin Kemis, ya, di siang hari mimpi indah, ya mimpi jima lah. Nah, ini enggak membatalkan puasanya, tapi terus dilanjutkan aja. Ya, itu sudah ijma ulama, kesepakatan ulama. Dalam arti Pak Andre, pemirsa yang budiman, tidak ada khilafiyah lagi di kalangan ulama tentang tidak batalnya puasa orang tersebut. Ya. Jadi artinya sepakat dilanjutkan aja. Dan bagaimana kaitan dengan pahalanya, apakah dengan mimpi indah tadi menjadi berkurang? Ya, ulama menjelaskan enggak berkurang karena kan bukan ikhtiarnya ya sendiri, cuman kena mimpi aja. Jadi tetap berlanjut dan insya Allah puasanya akan pahalanya akan tetap sesuai dengan tentunya kadar niat dan keikhlasannya dan amaliyah-amaliyah pada bulan Ramadan atau ketika puasa itu. Itu jawaban dari kedua ulama kita, Asy-Syaukani dan Imam namanya Muhammad bin Qasim Al-Ghazi. Artinya kan mimpinya itu nggak ada niat, kan Mbak ya? Karena nggak ada niat maka di situ puasanya tidak batal. Makanya namanya nggak ada ya ikhtiar itu sendiri, karena hanya ya mimpi saja. Walaupun misalnya mimpinya sampai keluar sperma itu jadi tidak ada masalah dalam kaitan dengan puasanya tadi. Jadi hanya mandi ya dilanjutkan aja, tidak membatalkan puasa. Mandi junub ya maksudnya. Ya, mandi junub. Nah, kemudian Pak Andre sebagai informasi kepada pemirsa yang saya muliakan, yang saya banggakan, untuk sekedar memberi wawasan keilmuan, ya, karena
buku Umat Bertanya Ulun Jawab ini sudah ditulis lama ya, Iya. ketika saya masih S1 istilahnya. Nah, kitab apa aja yang ada hubungan erat dengan masalah hukum-hukum puasa ini? Ini ada kitab Andre yang saya beli di Tanah Suci ya. Itu judul kitabnya Tabsirul Anam bi Ahammi Masail Siyam. Jadi kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesianya, Tabsirul Anam itu memberi ya pencerahan kepada semua manusia bi ahammi masail siyam, dengan hal-hal yang terpenting masalah-masalah puasa. Jadi di dalam buku ini hal-hal yang urgen, masalah-masalah ibadah puasa dibahas dengan sangat detail oleh seorang ulama yang bernama Syekh Abu Umar Al-Hamadi namanya. Ini yang pertama, Pak Andre. Yeah. Yang kedua ini nama kitabnya yang saya miliki, judulnya Al-Fiqhus Syahid ala Madhab Al-Imam Syafi'i Pisyam. Ya, bi as'ilah wa ajwibah. Jadi fikih yang sangat menarik dalam madhab Imam Syafi'i Pisyam, khusus dalam menerangkan masalah puasa. Ya, dengan bi as'ilah wa ajwibah ini dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan dan jawaban-jawaban. Ini dikarang oleh Syekh Godah Zahir namanya. Kemudian yang ketiganya ada lagi yang khusus ya masalah puasa ini adalah ada Tari Fisyam wa Ahkami. Ini dikarang oleh Syekh Abu Abdullah Al-Bayumi, khusus masalah kaitan dengan puasa dan hukum-hukum yang ada hubungan dengan ibadah puasa. Ini baru 3. Yang keempat ada lagi kitab yang saya miliki, judulnya Ahkamus Syiyam, hukum-hukum yang berkaitan dengan puasa, yang dikarang oleh Syekh Abdurrahman Al-Harafi. Ya, kemudian udah berapa Pak Andre? Ya, sudah keempat ya. Yang kelima ada lagi Kitabus Syiyam, kitab yang berkaitan yang khusus masalah puasa. Ini ditulis atau dibahas oleh Darul Ifta Al-Misriyah. Artinya Darul Ifta ini adalah ahli-ahli fatwa dari Mesir, ya. Itu dibahas mengenai masalah ibadah puasa. Kemudian yang ke-6 ya. Yang ke-6 Asyam fadailuhu wa ahkamuhu. Puasa fadilah-fadilahnya, keutamaan-keutamaannya dan hukum-hukumnya. Ini dikarang oleh Syekh Abdul Fattah Abdul Ghani Al-Qadhi. Jadi rupanya beliau Syekh Abdul Fattah ini selain terkenal dengan ahli qiraatnya, saya punya kitabnya, judulnya kitabnya itu adalah Al-Buduruz Zahirah bil Qiraatil Ashril Mutawatirah ya. Nama kitabnya berkaitan dengan ahli qiraat, kaitan dengan ke-Al-Qur'anan. Ini Asyam. Kemudian ada lagi Pak Andre yang berikutnya, yang ke berapa ini? Ke-6. Ke-7 ya? Ke-7. Yang ke-7 ini Fatwa Asyam. Jadi Fatwa Asyam ini artinya adalah fatwa-fatwa hukum-hukum yang berkaitan dengan puasa. Dikarang oleh Muhammad Al-Musnid namanya. Kemudian ke-9 ada judul lagi kitab kaitan dengan khusus puasa, I'lamul Anam bi Ahkami Syiyam. Pemberitahuan kepada seluruh manusia dengan hukum-hukum puasa. Ini dikarang oleh Syekh Aqil Muhammad bin Zaid Al-Muqtiri ya. Itu yang ke-9. Yang ke-10 ini Fatwa Anisyam, fatwa-fatwa tentang puasa yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Soleh. Kemudian yang ke berapa? 11. Yang ke-11 ini ada Fiqhus Syiyam Linisa. Jadi fikih khusus puasa tapi untuk bagi kaum ibu. Jadi masalah-masalah puasa bagi kaum ibu bagaimana bedanya dengan kaum bapak, ini rupanya ada khusus ulama yang khusus membahas mengenai puasa linnisa bagi kaum ibu. Ini karya Syekh Ahmad Mustafa. Nah kemudian yang ke-12 selanjutnya Pak Andre yang berapa? Ke-12. Yang ke-12 ya. Yang ke-12 ini rupanya sebuah kitab yang sangat penting dan bagus Pak Andre. Namanya Sofwatul Bayan fi Durusi Ramadan. Ya. Ini ada tulisan, masih ada harganya, tapi ini harganya $300 ya. Dan ini sebagai informasi, belinya bukan dari Indonesia, bukan dari Mekah. Ini belinya di Amerika. Jadi ketika saya diundang ceramah di Amerika ini, rupanya ada toko kitab, tapi yang punyanya orang Pakistan ya.
kita datang ke sana, kemudian kita melihat, oh ternyata selain banyak bahasa Inggris, kitab-kitab bahasa Inggris kita beli, juga ada yang bahasa Arab. Dan saya melihat selain ada Muqaddimah Ibnu Khaldun, kemudian ada jualan tafsir Jalalain yang sudah diberikan istilahnya ulasan, juga ada berkaitan dengan puasa. Judulnya Sofwatul Bayan fi Durusi Ramadan. Kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, Sofwatul Bayan itu penjelasan yang bersih ya, yang indah fi Durusi Ramadan, dalam mengkaji di bulan Ramadan. Ya, dan hubungannya dengan masalah puasa. Bahkan di dalam buku ini saya baca, Pak Andre, dijelaskan juga kaitan dengan hadis bahwa di bulan Ramadan setan-setan dibelenggu, tapi kenapa katanya masih banyak orang yang maksiat, padahal setannya sudah diikat, sudah dibelenggu. Nah, di dalam buku ini dijelaskan ya oleh namanya Dr. Yusri Hani, pengarangnya, itu diuraikan dengan sangat mendetil dalam kitab Sofwatul Bayan ya, yang dijual di Amerika Serikat. Nah, terakhir yang ke-13-nya Pak Andre, berapa tadi? 13. Ke-13. Ini juga bagus menurut saya ketika pemirsa, para ustadz ustazah, bahkan para kiai itu punya judulnya Majalis Syahri Ramadan. Jadi majelis-majelis ya, tempat untuk taklim lah gitu di bulan Ramadan. Ada beberapa hal yang penting-penting ya di kalangan Syekh Muhammad Shalih ini untuk dikaji, Majalis Syahri Ramadan. Dan yang terakhir yang keberapa Pak Andre? 14. Ya, ini ada buku kecil tapi sangat bagus, judulnya Kai Nastafid min Ramadan Durusun lil Masjid wal Bait. Artinya kita ini hendaknya bisa mengambil faidah dengan datangnya bulan Ramadan, kajian-kajian di masjid juga di rumah. Jadi artinya kitab-kitab ini merupakan istilahnya melengkapi kalau ingin pengetahuan kita tentang masalah-masalah ilmuwan tentang puasa ya Pak ya, dalam Ramadan, dalam bulan puasa. Ya di puasa, khususnya di bulan Ramadan, ini buku-buku ini tentunya sangat penting untuk dimiliki, untuk dibaca. Dari saya cukup sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Kiai atas kajiannya. Sama-sama. Mudah-mudahan pemirsa dan umat ini tercerahkan dengan ilmu-ilmu yang disampaikan oleh beliau. Kurang lebihnya begitu Pak ya. Ya. Baik, pemirsa, terima kasih atas perhatiannya. Kita berjumpa kembali pada episode berikutnya, yaitu episode yang ke-28. Insyaallah ya. Insyaallah. Kurang lebihnya mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.